nggak sih Anda merasa buntu pas lagi nulis artikel ilmiah? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas gimana caranya pakai AI sebagai asisten pribadi Anda yang bisa mengubah proses menulis yang pusing jadi langkah-langkah yang jauh lebih gampang dan masuk akal. Oke, jadi begini rencananya. Pertama, kita akan luruskan dulu cara pandang kita soal AI. Terus, kita akan bedah metode 4 langkah yang super praktis, mulai dari cari ide sampai jadi draft. Dan yang paling penting, kita akan pastikan kalau Anda sebagai peneliti tetap jadi kapten kapalnya. Sebelum kita mulai ngetik prompt aneh-aneh, ada satu hal yang paling dasar yang harus kita pahami dulu, mindset. Ini bukan soal jago-jagoan bikin perintah, tapi soal membangun hubungan kerja yang pas dengan si AI ini. Nah, ini dia intinya. Jangan anggap AI itu penulisnya, tapi anggap dia asisten riset Anda yang super pinter. Tugasnya itu buat mempercepat kerjaan Anda, bukan ngambil alih otak Anda. Jadi kendali penuh tetap di tangan Anda. Percaya atau enggak, proses menulis yang kadang bikin stres ini sebetulnya bisa kita pecah loh, jadi 4 langkah yang gampang banget diikuti. Yuk kita lihat peta perjalanannya. Peta jalan kita tuh jelas banget. Kita mulai dari cari percikan ide lewat brainstorming, terus kita bangun fondasinya dengan bikin kerangka. Setelah itu, kita isi bangunannya pas bikin draft. Dan terakhir, kita poles semuanya sampai kinclong di tahap editing. Simple kan? Oke, kita mulai dari langkah pertama, brainstorming. Ini adalah fase seru di mana kita mengubah ide-ide yang masih ngawang-ngawang di kepala kita jadi satu topik riset yang fokus, tajam, dan pastinya menarik buat digali lebih dalam. Jangan asal nanya, kasih ide dong. Biar hasilnya maksimal, prompt kita harus terstruktur. Kuncinya, kasih AI konteks yang jelas. Dia jadi siapa, kita jadi siapa, dan kita mau minta tolong apa. Coba deh, perhatikan contoh ini. Kita suruh AI jadi pakar psikologi, kita bilang kalau kita ini peneliti, baru kita minta bantuan. Struktur sesederhana ini bisa bikin kualitas ide yang keluar dari AI jadi jauh lebih bagus. Nah, ini ada tips pro buat Anda. Jangan cuma pakai satu AI. Coba deh masukin prompt yang sama ke ChatGPT, terus ke Gemini. Anda bakal kaget karena masing-masing AI punya otak yang beda. Jadi ide yang dihasilkan bisa lebih kaya, dan nggak itu-itu aja. Oke, topiknya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita bangun tulangnya, alias kerangkanya. Di sini, kita minta AI jadi arsitek buat bantu kita merancang struktur artikel yang kokoh dan logis. Kunci di tahap ini adalah spesifik. Kasih tahu tema Anda apa, dan yang paling penting, minta formatnya mau seperti apa. Coba bedain deh, hasil kalau kita minta format jurnal internasional bereputasi dengan permintaan yang umum. Pasti beda banget. Biasanya, AI bakal ngasih kita struktur IMRD. Itu loh, Introduction, Method, Results, and Discussion. Kenapa? Soalnya ini udah kayak standar emas di dunia ilmiah. Alurnya jelas, runut, dan gampang banget buat diikuti pembaca. Nah, sekarang kita sampai ke bagian dagingnya, nulis draft. Disinilah keahlian Anda sebagai peneliti jadi pemeran utama. AI itu ibarat asistennya, tapi semua bahan utamanya ya dari pengetahuan dan data yang Anda punya. Ingat prinsip ini ya, kualitas tulisan AI itu tergantung dari kualitas bahan yang Anda kasih. Anda itu sumber ilmunya, AI itu cuma alat bantu buat merangkai dan memoles ilmu Anda jadi bahasa akademis yang keren. Buat pendahuluan, misalnya, Anda tinggal kasih potongan-potongan puzzle-nya ke AI. Apa latar belakangnya, kenapa topiknya penting, apa tujuan risetnya. Nanti AI yang akan bantu Anda menyusun puzzle itu jadi sebuah cerita pembuka yang utuh dan meyakinkan. Sama juga buat bagian metode. Anda kasih aja semua detail teknisnya. Desain penelitiannya gimana, partisipannya siapa, pakai alat apa. Tugas AI adalah menerjemahkan semua fakta mentah itu jadi paragraf metodologi yang rapi dan sesuai standar. Nah, di bagian hasil dan diskusi, AI bisa jadi teman diskusi yang asik loh. Coba kasih temuan utama Anda, terus minta AI bantu bandingin dengan studi lain. Atau bantu cari kira-kira apa ya implikasinya. Ini bisa membuka sudut pandang baru yang mungkin belum kepikiran sama Anda. Terakhir, buat penutup, manfaatkan AI buat bantu merangkum. Minta dia bikin ringkasan yang langsung menjawab pertanyaan penelitian Anda, plus ngasih ide-ide seger buat penelitian selanjutnya. Beres deh. Oke, setelah kita bahas semua langkah teknisnya, sekarang kita kembali lagi ke prinsip yang paling penting, yang nggak boleh kita lupakan sama sekali. Satu hal yang harus selalu Anda ingat, Anda adalah penelitinya.
AI itu cuma alat, cuma asisten. Intuisi, analisis kritis, keahlian, dan keputusan final itu semua ada di tangan Anda. Andalah nahkodanya. Jadi, sekarang Anda sudah punya kerangka kerja yang jelas dan ampuh. Pertanyaannya tinggal satu. Gimana caranya Anda akan pakai senjata baru ini buat menaklukkan tantangan menulis Anda yang berikutnya?